Menurut anggota KHJL, Abdul Haris Tamburaka, hadirnya Koperasi Hutan Jaya Lestari telah membuat mereka menjadi mandiri. Bahkan setelah adanya sertifikasi ekolabel, harga jual kayu jati meningkat hingga 3 kali lipat karena sebagian besar negara-negara Eropa hanya mau membeli kayu resmi yang bersertifikat. Pak tadi sempat mengatakan bahwa ada keuntungan setelah bergabung dalam KHJL. Mungkin lebih dijelaskan Pak, keuntungan dari segi apa Pak? Dari segi penjualan kayu. Kenapa Pak penjualan kayu? Dari tadinya yang kita dengar biasanya harga di bawah, tapi begitu kita jual di KHJL lain daripada harga di luar KHJL dengan di KHJL. Kalau perbandingannya itu Pak? Kalau di luar KHJL itu saya dengar katanya sampai sekarang per kubik itu sampai 800-an. Kalau di KHJL itu 2 jutaan. Satu kubik. Keberadaan KHJL di Kabupaten Konawe Selatan sejak beberapa tahun terakhir ini menjadi bukti besarnya kontribusi warga, khususnya anggota koperasi terhadap daerah mereka. Bukan hanya retribusi pendapatan atas usaha mereka, tetapi juga mengangkat nama Kabupaten Konsel sebagai daerah percontohan dunia internasional atas pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Seperti sektor lainnya, keberadaan mereka juga belum mendapat perhatian serius dari pemerintah, sehingga keinginan untuk mengembangkan kawasan budidaya jati sangat sulit dilakukan. Selatan. Karena kalau kita berbicara potensi Kabupaten Konawe Selatan, sudah tidak banyak lagi potensi hutan rakyat, sementara permintaan kayu sertifikasi di Indonesia bahkan dunia itu sudah meningkat. Kita hanya bisa memenuhi 0,03% dari kebutuhan kayu dunia untuk kayu sertifikasi FSC. Dari Konawe Selatan? Tidak dari Konawe Selatan. Untuk kebutuhan seluruh dunia untuk kayu sertifikasi FSC. Jadi untuk dari Konawe Selatan hanya bisa memenuhi 0,03% dari kebutuhan kayu itu. Kalau kolaborasi antara KHJL dan pemerintah daerah, kita baru berbicara untuk pengelolaan hutan di kawasan negara sebenarnya. Kalau di kawasan hutan milik, ya kita memang sudah dipenuhi kebutuhan-kebutuhan kita oleh pemerintah daerah dalam perizinan saja. Jadi hanya perizinan, kemudian dokumen-dokumen itu memang terpenuhi dari Dinas Kehutanan Kabupaten. Kalau memang mau berbicara lebih luas ke kawasan hutan negara, sekarang kita lagi bekerja sama untuk program HTR, jadi yang diprogramkan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 6. Kita sekarang sudah memegang izin dari Bupati Konawe Selatan atas nama Menteri, itu SK UPH KHTR seluas 4.639 hektar di kawasan hutan produksi. Memang sangat ironis. Pada satu sisi, pemerintah daerah berupaya memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan program pembangunan. Tetapi pada sisi lain, program yang didorong pemerintah daerah justru hanya memposisikan masyarakat pada kondisi yang serba sulit. Padahal, bila sektor-sektor yang berkelanjutan ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, maka secara otomatis tujuan pembangunan daerah akan terwujud seiring dengan membaiknya tingkat ekonomi masyarakat. Selama ini, pemerintah daerah mungkin belum menyadari pemanfaatan sumber daya alam yang bertumpu pada sektor pertambangan justru berdampak besar terhadap sektor-sektor unggulan yang berkelanjutan. Untuk itu, saatnya lah pemerintah Kabupaten Konawe Selatan membuat satu regulasi yang menitik beratkan pada optimalisasi pemanfaatan sektor berkelanjutan.